Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir Wave. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau, sempat menguat, tapi akhirnya terkoreksi 0,49% ke harga 7.077. Dan transaksi sampai saat ini ada di 12,1 triliun. Menurut saya ini cukup sepi ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya masih sama ya. Yang perkiraan saya kemarin kan cukup bagus tuh. Untuk bulanannya bisa oke. Nih kalau dilihat bulanannya hari ini minus 1,1%, besok 2 hari lagi terakhir perdagangan hari Jumat ya. Kita lihat kalau koreksi dalam ya menurut saya sih mungkin gak turun lebih dari 1%. Ya sekitar itulah ya. Kalau sampai 4% kan sangat nggak mungkin. Tapi kalau Oktober melanjutkan peluang penurunan ya asal nggak jebol 7.000 sih aman ya untuk ISG di bulan Oktober. Tapi kalau jebol ya siap-siap. Menurut saya maksimalnya 6.800 sampai 6.750. Itu area menarik ya. Dan juga kalau di grup saya sudah antisipasi ya bagaimana strategi untuk average down saham-saham big cap dan juga LQ45 ya. Jadi nggak masalah turun tapi pakai teknik average down ya. Dan ada titik-titiknya yang harus dijaga untuk average down. Jadi menunggu dan sabar. Karena juga ada member yang udah nggak sabar mau beli BBRI. Belum, saya bilang. Kalau sudah beli di harga area 4.400 tuh nanti dulu aja. Ada peluang masih bisa koreksi untuk ISG. Ini kelihatan kan dia hari ini gagal naik. Berarti lemah. Tapi memang mungkin sentimen dari luar ya. Karena saya lihat juga ini cryptocurrency ini merah semua. Nggak tahu nih ada sentimen apa. Saya belum update juga. Tapi nggak masalah lah. Ya, kalau sentimen dari luar yang penting ekonomi Indonesia baik-baik aja itu ya kalaupun turun maksimal 6.800 itu. Ya aman ya kok. Tapi turunnya juga pelan-pelan. Bisa aja di Oktober dia turunnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan retest mungkin trend uptrendnya ini. 6.750, 6.800 nih baru menanjak lagi. Jadi seperti itu untuk ISG. Untuk besok gimana? Belum tahu nih. Kalau candle seperti ini memang dia membentuk higher high, tapi hari ini dia membentuk lower low dari lower sebelumnya nih ya. Jadi ya agak rawan lah masih ya, wait and see aja dulu. Kalau bisa dapat di support, jual aja. Kalau mantul 2%, 3% ya jual aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 6.100. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama ya arahnya INDF itu 6.000 sampai 6.800. Sabar aja. Kalaupun yang udah nyangkut pengen average down, jangan dulu average down-nya baru turun 1%, 2% average down agak berisiko, kecuali Bapak Ibu mau out BP atau ya mau cuan tipis ya bisa. Tapi kalau untuk swing jangan seperti itu strateginya ya. Minimal tuh 5% lah atau 6%, 7% baru average down ya. Kalau menurut saya di 6.000 ini baru average down kalau beli di 6.200 atau sekalian di 5.800 saja ya, atau tunggu dia konsolidasi. Jadi seperti itu untuk trennya. Karena dia membentuk lower low, lower high ya turun dulu. Sepertinya masih bisa turun karena dia udah gagal bertahan di atas 6.200. Jadi untuk INDF potensi turun dulu. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup di harga 8.800, terkoreksi 0,56%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ICBP ya ternyata dia false breakout ya memang belum saatnya karena ISG juga masih ke bawah, arahnya kan cuma naik-naik sebentar terus turun lagi. Jadi kondisi seperti ini ICBP turun dulu, target arah 8.600 8.400 nya itu ya. Mungkin nggak dia ke 8.000 ya, itu peluang ada tapi kecil. Potensi ya itu maksimal penurunannya untuk ICBP ya 8.000. Jadi dia turun 10% mungkin sebulan ke depan baru rally lagi November sampai akhir tahun. Mungkin sampai awal tahun Januari efek bisa seperti itu ya. Untuk ICBP belum, walaupun koreksinya belum kecil, menurut saya ini ada peluang melanjutkan penurunan. Jadi sabar-sabar dulu. Mungkin nggak dia retest saja terus mantul. Ya bisa juga ya. Cuman untuk dia naik lebih tinggi sepertinya belum saatnya bulan ini ataupun bulan mungkin sampai seminggu 2 minggu bulan Oktober pun belum. Kayaknya masih konsolidasi. Range-nya 8.400 sampai 9.000 itu untuk ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham Selanjutnya ada UNPR ditutup menguat 0,2% ke harga 4.810. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR memang cukup bagus nih.
dia terus membentuk higher high, higher low, dan ada pola descending triangle ya. Ini 4.840 gagal terus ditembus, tapi dia itu berhasil atau bertahan di atas 8.400. Kalau nekat ya, karena volume cukup meningkat, trading cepat aja, stop loss-nya 2%, target profit 2% sampai 3%, bungkus saja dengan kondisi seperti ini. Karena hari ini naik, besok dia bisa merah, bisa seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu nekat, baratnya seperti ini. Risknya kecil aja nih. Pokoknya tutup di bawah 4.800 ya 1% aja cut aja. Ya di 4.700 nih cut aja daripada dibawa kembali. Retest 4.600-nya. Target profit kemana 4.480 nih bisa. Atau 4.920 bisa ya. Pokoknya naik 2% jual aja. Atau kalau mau di hold silahkan juga ya. Banyak strategi. Tapi kalau mau cuan bungkus cari 2% ya siapa tahu dapat sehari kan ya lumayan juga. Seperti itu ya. Jangan lihat persentasenya, kalau sering itu juga bisa menggunung kan. Seperti pepatah, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Nah, seperti itu juga di dalam trading. Ya, dikit-dikit aja sabar, yang penting bisa konsisten, risknya kecil, lossnya mungkin sekali 2 kali, tapi profitnya 3-4 kali, 5 kali. Ya, bisa seperti itu kalau mau trading cepat ataupun trading lainnya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat dari technical memang bagus ya, volume juga cukup meningkat. Cuman ya ISG-nya belum mendukung juga ya. Kecuali besok ISG rebound itu bisa rebound juga untuk UNPR. Ya, melanjutkan kenaikan hari ini. Dia hari ini kan naik tipis saja. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup menguat 3,95% ke harga 920. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk HMSP teknikal rebound dan dia break dari trendline downtrend. Apakah ini tanda-tanda reversal? Kalau dilihat volumenya cukup signifikan. Ya kalau melanjutkan kenaikan, tapi menurut saya ini mungkin besok ada yang profit taking juga ya. Sepertinya. Mungkin gak reversal saatnya kondisi seperti ini. Belum ya, belum ada konfirmasi, ini baru technical rebound biasa. Kecuali sudah nanti bergerak di atas 900, kemudian dia bergerak di atas 950 ya ada peluang. Tapi kalau kayak seperti ini jangan coba-coba untuk beli pas lagi penutupan, takutnya besok merah malah bisa ARB. Seperti halnya hoki ya. Hoki kan naik tinggi tuh hari sebelumnya. Esokannya ARB, nggak tahu hari ini gimana kabar hoki itu. Kalau kemarin pas beli di pucuk saat dia naik tinggi, terus esokannya hari kemarin itu di bawah ARB kan langsung loss lagi. Ya itu hati-hati ya. Kalau Bapak Ibu pas momentumnya beli di saat dia mau naik di atas ya, itu bisa ngekor. Cuman saya tadi juga nggak perhatikan ya karena sibuk di luar. Jadi ya kalau mau tertarik dengan mencari momentum saham naik ya seperti MSP ini, ya bisa ikut kelas scalping Borneo Trader ya. Nanti diajarin tuh bagaimana melihat momentum, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana lihat running trade, bagaimana baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk saham scalping. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi untuk join di kelas scalping di tanggal 16 Oktober 2022. Nanti diajarin dan juga dibimbing di grup 2 arah. Jadi dibantu masih sampai Bapak Ibu bisa mandiri. Seperti itu iklannya. Dan kalau dilihat secara teknikal cukup bagus nih untuk HMSP ya. Cukup bagus untuk ya mungkin swing pendek. Tapi belinya tunggu dia koreksi. Mungkin besok siapa tahu dikasih koreksi ke 900 itu spec buy. Kalau dia jebol 900 lagi ya udah. Berarti ini naik cuman memancing retail aja, habis itu turun lebih dalam. Nah itu hati-hati pola dead cat bondnya untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang hari ini juga ditutup cukup kuat, naiknya 6,78% ke harga 24.400. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya dia mantul, belum sempat ke 20.000 yang saya targetkan, dia udah mantul. Mantulnya dari 22.300 ya. Memang naik turunnya itu kan 2.000 poin. Tapi hari ini kepentok di 25.000. Apakah ini tanda-tanda dia reversal? Belum bisa dikonfirmasi. Ini baru technical rebound biasa ya. Jadi lebih baik wait and see untuk GGRM. Ini candle weekly ya. Coba daily-nya. Nah ini daily-nya. Wah saya nggak lihat ya. Ternyata ada candle bagus nih, koreksi kecil ya. Ya kondisi seperti ini memang tren downtrendnya semenjak 5 Agustus bulan lalu itu sudah patah 24.000. Support minornya 24.000 itu ya. Bergerak di atas itu masih oke tuh. Kalau dia gagal bertahan ya udah. Kalau Bapak Ibu nekat ya, coba-coba tuh mau trading ya harus disiplin daripada dibawa dia turun lebih dalam kan, siapa tahu pola dead cat bond aja
Pokoknya turun dari 24.000 tuh tutup atau koreksi di bawah itu ya udah cut aja. Bisa 3% dengan target naiknya ya mungkin ke 26.000 aja dulu. Ini yang di retestnya ya. Main-main pendek aja. Kalau Bapak Ibu bisa profit, bungkus seperti itu. Turun, stop loss ke area trading plan, area stop loss. Udah seperti itu aja ya. Tapi menurut saya ini volumenya cukup meningkat. Ya ini juga meningkat. Lanjut sebentar, turun lagi ya. Ya mungkin dia kepentok lagi nanti 25.000 itu lihat sampai nggak. Kalau dia bisa jebol 25.000 itu ya 26.000. Itu maksimalnya ya. Habis itu mungkin ada koreksinya. Untuk GGRM. Jadi seperti itu aja. Untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 1.805 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor juga ya masih aman selama di atas 1.800, yang penting jangan turun. Ini kan masih gambaran saya masih sama, dia itu indikasinya double bottom, yang penting jangan membuat low baru di bawah 1.800 atau di bawah 1.720. Untuk Mayor ya, bisa nggak? Menarik nggak untuk di trading kan kalau kondisi seperti ini? Coba kalau dilihat ya. Enggak ya, kurang menarik menurut saya. Ini belum saatnya juga dia naik, bakal dibawa dia naik turun pendek-pendek seperti ini aja menurut saya ya. Bahkan seminggu ke depan awal Oktober juga ya seperti itu aja pergerakannya. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 145 menguat 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Aisyah hari ini rebound dan volumenya cukup besar, tapi Aisyah itu akan bagus kalau sudah di atas 150. Belum di atas itu belum bagus. Tapi kelihatannya hari ini dia naiknya juga volumenya kecil ya. Lihat besok lah, siapa tahu ada di kerek naik ya. Pokoknya kalau dia bisa break 152 itu baru lanjut bisa uptrend. Kalau tembus 164 nih EMA 200-nya. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang dan bersabar menunggu dia naik, bisa seperti ini risk reward-nya. Cut loss-nya sekitar 5%, target profit 166, 168 itu sekitar 15%. Jadi risk reward-nya 1 banding hampir 3. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup terkoreksi 0,69% ke harga 710. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Sido juga ya belum kemana-mana. Dan ya memang dia koreksi volume kecil. Mungkin nggak ada pantulan. Ya bisa jadi ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan terbatas. Kalau bisa dan minat beli, naik 2% ya jual aja. Jadi seperti itu ya. Untuk Sido, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1.415. Terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WLTJ sudah di area support ya, dekat supportnya 1.400 dan bisa jadi itu double bottom. Tapi ini saham lambat gerak ya Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan. Tapi kalau memang ada momentumnya dia naik, bisa cepet juga. Tapi kalau belum kemana-mana, tektok-tektok aja di area itu. Tapi ini indikasinya bagus nih. Kalau nekat ya, tapi sabar. Kalau ditanya fundamental bagus WLTJ. Tapi ya itu, nggak cocok kalau untuk di trading kan atau trading cepat. Kalau untuk swing mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya bisa. Tapi ya pakai strategi juga harus punya trading plan ya. Misalnya jebol 1.400 mending jual dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke low-nya 1.350 sampai bawah ini. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya, hammernya ini harusnya bertahan. Jadi ya kasih toleransi 1.390 itulah. Pokoknya tutup di bawah 1.390, stop loss saja untuk WLTJ. Kalau dilihat juga dia hari ini melanjutkan penurunan tapi volumenya mulai berkurang. Ya semoga aja ada teknik rebound lah 1-2 hari ke depan untuk WLTJ. Jadi seperti itu untuk WLTJ. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada WIM yang ditutup di harga 820, terkoreksi 0,6%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WIM kondisi seperti ini ya belum ya masih sama rawan untuk dia membuat swing low. Bisa jadi ini dipancing-pancing naik sebentar, mungkin retail yang berharap bisa lanjut naik lebih tinggi malah dapat kuyuran. Pokoknya kalau nekat beli WIM nih ya, jebol 800 tuh mending exit. Jadi seperti itu. Untuk WIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu.
tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.